Dokter, apa anakku itu mau lakuin aborsi? Enggak kok, Bu. Apa dokter dibayar sama anakku? Aku takut dia bohongin aku. Enggak, Bu. Jangan khawatir ya. Berarti nggak apa-apa ya, Dok? Halo semuanya. Apa? Kak, coba dance dong. Oke, aku dance ya. Aku tunjukin dance orang hamil nih. Jangan gitu sayang. Turun. Duh, Mah, nggak apa-apa kok. Aku masih bisa gerak. Aduh, ada apa? Aduh, dokter. Aduh, kamu tuh ngapain sih? Mah, jangan marah ya. Bayi prematur itu pinter. Masih bisa ketawa kamu. Gimana cucuku? Kamu nggak mikirin perasaan orang. Udah tahu kondisi kamu itu rawan. Kamu ini ibu macam apa sih? Udah mah nggak apa-apa. Mah, kasih nama bayinya. Bayi perempuan, lahirnya prematur. Belum pernah aku lihat orang tua yang nggak bisa diandelin. Sayang, dokter bilang kamu harus istirahat. Kamu mau kemana? Udah nggak usah kerja. Kamu masih ada aku. Kalau nanti aku nggak live streaming, netizen nanti bakal protes. Nanti aku kehilangan fans gimana? Tapi... Apa peduli kamu? Kok bisa sih ada orang kayak kamu jadi seorang ibu? Udah nggak usah khawatir, nggak apa-apa. Halo semuanya, aku balik lagi. Makasih ya yang udah nunggu. Karena udah lama gak ketemu, kalian mau request apa nih? Kok bayinya kecil banget, Kak? Oh, iya, bayiku prematur. Oh, serius? Bayi prematur tuh? Gak heran sih, kelihatannya kayak gak sehat. Aku bisa kok ngurusnya. Kita gak usah bahas bayiku ya. Karena aku udah lama gak nge-live, kalian request aja yuk. Apa semua bayi yang lahir kayak gitu ya? Kok kayaknya anaknya gak sehat gitu ya? Kamu sama sekali gak kelihatan kayak ibu yang gendong bayi. Baru lahiran udah live aja. Emang kamu gak punya ibu? Kenapa ngomel? Mah. Iya deh, si paling oke. Bisanya cuma komentar di balik layar aja. Kamu tuh yang jelek. Mah. Menantuku itu cantiknya alami. Cucuku juga lucu banget loh. Emang kenapa kalau prematur? Prematur tuh pintar dan kuat daripada kamu. Nah, sini. Lihat, ini anakku. Mereka itu pasangan yang harmonis. Aku gak peduli apa kata kalian. Ini putriku. Aku gak akan biarin kalau ada yang jelek-jelekin putriku. Matiin deh. Aduh sayang, Mama gak bermaksud begitu. Mama gak bisa lihat kamu digituin sama mereka. Maaf ya. Gak apa-apa, Mah. Makasih ya. Misi, kok gak bisa bayar pakai ini? Aturan baru di toko kami harus pakai uang pas. Ini kan tinggal dikembalin aja. Lagian gak ada aturannya tuh. Kenapa gitu aja repot banget sih? Ini bukan masalah aturan, tapi kan... Wih, kamu masih aja kayak gini. Masalah apa lagi nih? Jika kamu merasa gak adil, kamu akan bertindak atau akan diam aja? Jalan yang bener dong, main nabrak aja. Tasku rusak nih nanti. Jelas-jelas kamu yang nabrak, kenapa jadi aku yang disalahin? Udah. Kenapa gak peduli banget sih sama orang? Maaf ya mbak, dia emang kayak gini orangnya. Kamu ngapain sih? Rumahku kan lagi direnov, kenapa kamu ngeluh terus sih? Aku kan udah bilang berkali-kali, renovasi sampai tengah malam itu ngeganggu istirahat kita. Hah? Aku gak ngerasa keganggu. Kita kan tetangga, gak bisa toleransi apa? Sayang banget ya, cowok baik kayak gini nemuin pacar kayak kamu. Kok bisa ya mereka tahan sama kamu yang kayak gini? Nih, pakai uangku aja dulu nih. Berapa sih emang? Gak perlu. Kita gak masalahin uangnya. Emang gak adil. Mau kemana? Tadi aku beli buah, katanya sih bagus semua. Tapi pas aku buka buahnya, dalamnya busuk semua. Kamu mau ngapain? Aku ikut sama kamu. Biar ada saksi. Berani nipu istriku. Aduh, maaf, boleh geseran dikit nggak? Aku mau makan sempit nih. Nak, bangun. Ngapain sih? Aku ini udah lansia. Kalau kamu ditindas, kamu jangan diem aja. Kamu itu juga punya hak loh. Jangan selalu ngalah. Kamu tenang aja. Ada aku sama mama. Bakal lindungin kamu. Anakmu selalu buang sampah di depan pintu kita. Boleh nggak tolong bilangin ke anakmu? Tahu dari mana kalau anakku yang buang sampah? Kamu jangan berani-berani nuduh dong. Tapi... barusan aku lihat dia. Kalau nggak percaya, cek aja CCTV. Perhitungan banget, cuma sampah doang.
menantuku itu benar. Kalau enggak, cepat panggil bosnya ke sini. Bos kami lagi nggak ada, kalau gitu saya proses ya. Kamu harus percaya, kalau ada keluarga yang melindungimu, kamu akan bahagia selamanya. Nih, makan udangnya. Aku gak makan udang. Kenapa sih kamu maksa terus? Seharusnya mamaku gak nikahin kamu. Udah sana keluar aja. Cino, yang sopan dong sama papa kamu. Ngapain sopan sama dia? Dia aja gak sopan. Ketawa kamu. Udah. Ayo makan dulu. Maaf ya Kino, papa lembur jadi gak sempet jemput. Otaknya di mana sih? Kamu itu emang sengaja mau kerja lembur aja kan? Kino. Kayaknya dulu Kino gak kayak gitu deh. Kenapa sekarang mamahnya yang ngajarin? Kalau mamahnya pemarah, pasti anaknya juga pemarah. Sebelumnya gak kayak gini. Lihat sekarang, jadi kayak gimana tuh anak? Halo? Papa katanya mau beliin aku boneka. Kemarin kan udah bilang. Maaf ya sayang, papa lupa. Kamu beli lagi sama mamah ya? Gak apa-apa, besok aja sama papa. Mama harus istirahat. Oke deh. Anakmu baik karena didikannya juga baik kan? Anakmu kayak gitu karena kamu yang ngajarin. Kapan aku ngajarin? Kelakuan orang tua itu pendidikan yang terbaik. Kamu pikir aja gimana sikap kamu ke istri kamu selama ini. Dan gimana Reza perlakuin Nana. Anak itu mengamati orang tuanya. Sayang, kayaknya kunci rumah ketinggalan di dalam deh. Kamu bawa cadangan gak? Kan waktu itu kamu juga yang hilangin. Ya udah yuk. Aku udah info tukang kunci, katanya kesini 2 jam lagi. Waktu itu kamu mau nonton film kan? Gimana kalau kita nonton dulu aja yuk, abis itu ke tempat sushi kesukaan kamu deh. Ayo. Kamu ini gimana sih? Aku mau pesen porsi besar, kenapa yang kecil? Aku udah tanya pelayan, porsi kecil itu cukup. Otak kamu itu gimana sih? Kamu gak usah ngirit-ngirit uang ya? Udah, ada Kino. Ngapain diem aja? Udah sana pesenin. Udah cukup ya? Kamu hidup aja sesuka kamu. Kamu. Kak, kamu tuh Aduh maaf ya Pak, saya tumpahin, saya ganti lagi ya. hati-hati mbak, nggak apa-apa, itu nggak panas. Sini aku aja, Nggak apa-apa sayang, itu salah aku, tadi malah taruh di situ. Gak apa-apa, botol lama juga kok. Beli lagi aja botol baru, nanti sekalian aja biar kita belanja. Nana, Reza baik banget ya sama kamu. Kamu tuh ngapain sih di sini? Itu masakannya gosong. Ini semua kan bukan salahku. Aku nggak akan kayak gitu kalau istriku lebih perhatian lagi. Aku bisa lembut dan perhatian karena Reza jaga perasaan aku. Pernikahan itu seperti cermin. Apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Dalam rumah tangga itu, kita harus bisa menjaga kestabilan emosi masing-masing. Alih-alih banyak ngomong dan juga banyak ngeluh. Tapi, ya kamu lihat dia kayak gimana. Kak, dalam pernikahan, cinta itu lebih penting. Siapapun yang menikah itu untuk dicintai, bukan untuk menang atau kalah. Setelah nikah, kamu bukan cuma nggak bantu pekerjaan rumah, tapi kamu juga selalu nyalahin dia kalau dia nggak nurut. Gak heran anakmu kayak gitu. Kamu renungin ya kak. Ayo kita pulang. Udah aman.